Mereka tidak akan menanggapi pertanyaan semacam itu. Mereka mungkin akan mengabaikannya. Namun William merasa tidak bisa mengabaikannya. Situasinya terlalu serius sehingga ia harus bereaksi. Kepercayaan rakyat terhadap pasangan kerajaan favorit mereka mulai retak. Mereka melakukan hal yang tak terpikirkan, menjauh dari mahkota. Kelahiran anggota kerajaan baru seharusnya menjadi momen yang menghangatkan hati bangsa, namun sebaliknya, Pangeran dan Putri Sussex menjadikannya medan perang. Kini, banyak yang bertanya-tanya mengapa dorongan untuk merdeka ini muncul begitu tiba-tiba, dan bagaimana pihak istana merespons apa yang mereka anggap sebagai pengkhianatan. Mari kita ungkap kontroversi yang terjadi di Buckingham Palace. Ada kekhawatiran dan perbincangan tentang warna kulit bayi saat lahir. Apa? Ada banyak hal yang bisa saya maafkan, tapi perlu ada diskusi. Dan untuk tercapainya rekonsiliasi, sebagian dari itu harus disertai dengan tanggung jawab. Kontroversi mengenai kerahasiaan pun muncul. Jika ada satu hal yang sangat dijaga oleh keluarga kerajaan, itu adalah dokumentasi. Monarki Inggris telah mengandalkan dokumen dan prosedur berabad-abad lamanya sebagai tulang punggung otoritasnya. Jadi wajar jika publik terkejut ketika Pangeran Harry dan istrinya, Putri Meghan, memilih untuk sepenuhnya mengabaikan fondasi yang selama ini menopang keluarga mereka yang bergengsi. Setiap bayi kerajaan selalu diperkenalkan dengan upacara. Pengumuman kelahiran dalam bingkai di atas isel emas, upacara baptis yang tertata rapi, potret resmi tercatat di circular court, dan namanya dicantumkan dalam daftar resmi. Ini adalah tradisi yang penting untuk menegaskan kedudukan seorang anggota baru di tubuh kerajaan. Lalu apa yang terjadi ketika pasangan modern ini tiba-tiba ingin meninggalkan tradisi itu? Bukan sekali, tapi 2 kali, untuk mengejar kemerdekaan yang tidak berdasar. Dampaknya bagi mereka dan semua yang terlibat tidaklah positif. Ini bukan sekadar acara biasa, semua dianggap sebagai peristiwa bersejarah. Keluarga kerajaan dikenal tidak pernah meninggalkan anggotanya. Itulah mengapa ketidakhadiran Archie dan Lilibet menimbulkan kehebohan di keluarga kerajaan dan di mata rakyat Inggris. Ketidakhadiran ini, setelah diselidiki, sungguh tak pernah terdengar sebelumnya. Sepanjang sejarah monarki Inggris, tidak ada anggota keluarga berpangkat tinggi yang pernah menghilang tanpa jejak. Mengapa para pemimpin tiba-tiba mempertimbangkan untuk meninggalkan anggota mereka? Dan mengapa pihak istana tetap diam? Awalnya, orang menganggap ini hanya soal privasi monarki. Namun privasi tidak pernah berarti absen, terutama absen dari 2 anggota teratas dari 10 anggota penting keluarga. 2 pilar integral untuk masa depan monarki yang kini rapuh. Baik secara pribadi maupun terlihat publik, semua anggota kerajaan selalu dilaporkan keberadaannya. Kelalaian yang muncul kini sebelumnya tak pernah terjadi. Dari orang dalam istana hingga mata publik, hal ini menjadi sorotan hangat. Mengapa aturan yang selama ini dikenal kaku dan bahkan lebih tua dari banyak negara tiba-tiba dilanggar tanpa alasan jelas? Desas-desus pun menyebar. Blog dan tabloid mulai membahas topik menarik ini dan berbagai teori muncul dari upaya merayakan status kerajaan yang dilakukan pasangan ini. Sebuah bentuk selebritisasi dari status kerajaan. Publik kini mengamati dengan tajam bagaimana keluarga kerajaan menangani urusan 2 anggota terbaru mereka dengan cara yang sembrono. Tapi apa sebenarnya artinya menjadi anak dari keluarga kerajaan? Seni menjadi anak kerajaan. Menjadi anggota keluarga kerajaan tidak hanya soal garis keturunan. Anda harus diakui secara resmi oleh mahkota. Darah kerajaan tidak otomatis menjamin pengakuan. Anda harus melalui proses formal arsip dan diterima oleh struktur berabad-abad yang akan memperkenalkan Anda. Anda tidak otomatis menjadi kerajaan hanya karena mewarisi gen. Anda harus diakui oleh hukum-hukum yang telah melindungi dinasti sejak zaman dahulu. Ada 3 langkah penting untuk diakui sebagai anggota kerajaan yang sah. Pertama, lahir dari garis darah kerajaan yang sah. Kedua, kelahiran harus dicatat dan diakui secara resmi oleh istana. Ketiga, dibaptis di gereja Inggris. Setiap langkah ini memiliki arti yang sangat penting bagi keluarga kerajaan yang sangat berlandaskan agama.
tidak hanya dari segi citra, tetapi juga sebagai inti dari struktur mereka. Sejujurnya, jika proses ini diabaikan, anak-anak tersebut mungkin hanya dianggap sebagai warga Inggris penting, bukan anggota keluarga kerajaan. Buckingham Palace telah mengandalkan aturan ini selama puluhan tahun. Lewat kerangka inilah, anak-anak seperti George, Charlotte, dan Louis tidak hanya sekadar keturunan kerajaan. Mereka diakui secara resmi sebagai anggota kerajaan. Mereka bukan hanya lahir dalam kemewahan. Identitas mereka tertulis dengan tinta resmi. Mereka terikat oleh segel resmi, tercatat dalam registri, dan hadir dalam setiap dokumen resmi yang diperlukan. Setiap anggota keluarga kerajaan mengetahui dan mengakui anak-anak ini sebagai bagian dari mereka. Begitu juga publik. Semua jelas mengenai siapa pemimpin mereka. Kemudian muncul Harry dan Meghan, yang dengan cinta dan keluarga modern mereka tampaknya menantang aturan-aturan ini. Sebuah anomali sejati. Mendadak menjadi anak kerajaan yang diakui secara resmi terasa kuno dan usang. Situasinya berubah menjadi di mana opini pribadi mereka mengaburkan pemahaman mereka bahwa sekadar memiliki darah kerajaan tidak menjamin pengakuan sebagai anggota keluarga kerajaan. Dalam kasus mereka, dokumen-dokumen tidak diurus secara konsisten. Baptisan dilakukan secara pribadi, dan seluruh proses kelahiran anak-anak mereka terjadi secara tertutup, jauh dari pengawasan istana maupun gereja. Pasangan yang sangat modern ini menjadi pasangan Instagram dalam segala arti. Alih-alih nama anak-anak mereka dicatat secara resmi di registri istana, namanya muncul di unggahan media sosial dan rilis pribadi. Tidak ada prosedur resmi yang diikuti. Pasangan modern dengan akar kuno ini hidup dalam latar belakang yang sangat bergaya kuno. Wajar jika mereka tidak ingin anak-anak mereka menghadapi nasib yang sama. Cabang pertama dari keluarga kerajaan, bagian dari Duke dan Duchess, muncul dalam bentuk seorang anak laki-laki, Pangeran Archie Harrison Mountbatten Windsor. Kelahiran anak pertama mereka terjadi pada awal Mei 2019. Ini juga menandai awal usaha mereka untuk menghindari aturan dan protokol kerajaan, serta upaya agar anak-anak mereka tidak melalui institusi ketat yang membesarkan mereka. Mereka ingin membentuk kehidupan anaknya sesuai pandangan mereka tentang menjadi anggota keluarga kerajaan, seorang raja tanpa beban menjadi kerajaan. Baik disengaja maupun tidak, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, sebuah cabang keluarga kerajaan terlibat dalam skandal semacam ini. Istana tentu menyadari hal ini dan melihat adanya celah dalam dinding peraturan mereka. Sikap istana sederhana, seorang anggota yang tidak diakui secara historis bukanlah anggota kerajaan. Bukan hanya pihak istana, tetapi juga gosip-gosip yang terkait dengan mereka menjadi waspada. Secara tiba-tiba, dokumen-dokumen diambil dari arsip dan menjadi sorotan utama gosip. Ini menjadi hiburan seputar keluarga kerajaan yang biasanya tertutup dan menyukai kerahasiaan. Misteri kelahiran ini menjadi berita utama, retakan pertama di dinding tradisi mulai muncul. Kelahiran Pangeran Archie menciptakan momen yang mengguncang dunia Eropa, bukan melalui wawancara atau konfrontasi publik, tetapi melalui dokumen resmi. Proses yang seharusnya menjadi formalitas arsip sederhana berubah menjadi bahan diskusi. Di dalamnya terdapat skandal terkait pengarsipan. Meghan yang seharusnya namanya tercantum sebagai ibu dari anak tersebut justru tidak memasukkannya. Alih-alih yang tercatat hanyalah gelarnya, Royal Highness, Duchess of Sussex. Ini adalah cap institusional yang menekankan perannya sebagai seorang putri dibandingkan sebagai seorang ibu, menandai tradisi panjang berabad-abad dari prosedur institusi. Bagi orang dalam istana, ini bukan sekadar kesalahan administrasi. Hal itu disengaja dan menjadi tanda bahaya. Itu menandakan perlawanan terhadap legitimasi, dorongan untuk merdeka, dan pertarungan melawan ikatan kerajaan. Apakah dia benar-benar ingin keluar dari status kerajaan? Apakah dia benar-benar lebih mengutamakan gelar daripada peran sebagai ibu? Perdebatan pun muncul. Media mulai memperhatikan hal-hal ini.
Pengumuman kelahiran dan foto-foto dipublikasikan, namun anak itu tidak muncul dalam dokumen resmi maupun pertemuan istana. Ini menggambarkan seorang anak yang terjepit di antara dua dunia, menjadi anak kerajaan sekaligus anak selebriti. Kejadian ini benar-benar aneh. Publik mulai membandingkan catatan dan membuat berbagai teori tentang fenomena yang mereka saksikan. Retakan besar muncul sejak narasi kerajaan Meghan dan Harry bertabrakan dengan tradisi yang tak tergoyahkan selama berabad-abad. Kelahiran Archie yang seharusnya menjadi momen perayaan malah memicu spekulasi dan kegelisahan publik. Namun semua itu tidak menggoyahkan institusi. Mereka tetap teguh, tapi suara-suara protes semakin keras dengan kelahiran adiknya, Lilibet. 2 kali lipat perhatian. Kelahiran Princess Lilibet pada Juni 2021 justru tidak meredakan masalah yang sudah ditimbulkan keluarga ini. Sebaliknya, hal itu menambah spekulasi karena kerahasiaan seputar kelahiran Archie memicu kecurigaan publik. Kondisi kelahiran Liet Diana semakin membesar menjadi perbincangan hangat. Pertama, kelahiran Lilibet yang terjadi pada Juni 2021 berlangsung ribuan mil jauhnya di California, menegaskan jarak fisik dan prosedural pasangan ini dari mahkota. Ditambah fakta bahwa pengumumannya baru dilakukan beberapa hari kemudian melalui media sosial pribadi. Selama kelahirannya, semua protokol kerajaan yang selama ini digunakan monarki untuk mendokumentasikan sejarahnya sama sekali diabaikan. Tidak ada pengumuman dalam bingkai di atas isel emas di Buckingham Palace. Tidak ada konfirmasi resmi dari dokter kerajaan dan tidak ada rencana baptisan langsung di gereja Inggris. Masalah semakin menumpuk, postingan Instagram semakin banyak menggantikan rilis pers istana. Seolah-olah publik diminta untuk sekadar percaya pada kelahiran itu tanpa bukti tradisional yang telah diberikan monarki selama berabad-abad. Hal ini memicu kritik tentang mengapa pasangan ini begitu tertutup. Pertanyaan apakah mereka menyembunyikan sesuatu mulai beredar di kalangan pengamat kerajaan. Monarki tidak pernah lupa mencatat anggota keluarganya. Ketidakhadiran dokumentasi resmi untuk anak-anak berikutnya dianggap sebagai pelanggaran aneh terhadap tradisi. Sekali mungkin bisa dianggap kesalahan, tapi 2 kali menimbulkan tuntutan publik yang sederhana. Tunjukkan bukti. Namun bukti itu tidak pernah datang dalam bentuk yang diharapkan. Semakin lama pasangan ini menahan foto-foto tradisional dan catatan resmi, semakin publik merasa disesatkan. Semakin mereka merujuk pada peristiwa kelahiran kerajaan sebelumnya, semakin banyak pertanyaan yang diajukan kepada pemimpin mereka yang kini membingungkan. Princess ini yang namanya dikatakan untuk menghormati kedua Ratu Elizabeth Diwa dan almarhumah Putri Diana, yang namanya kini diabadikan pada putri mereka, menjadikan sang anak seperti kakaknya figur tanda tanya dalam keluarga. Meskipun namanya sendiri menghormati dua sosok kerajaan besar, hal itu tidak cukup untuk menjadikannya diakui secara resmi sebagai anggota keluarga kerajaan. Nama itu hanyalah nama, tanpa pengakuan lebih lanjut. 2 anak yang dirayakan dan dicintai tetapi tidak diakui secara formal. Sebuah perceraian kerajaan tanpa dokumen resmi. Itulah sebutan bagi orang dalam istana dan pihak yang dekat dengan mereka. Bukan hanya sebuah langkah diam-diam menjauh dari tradisi. Orang dalam istana melihatnya sebagai permintaan langsung kebebasan dari status kerajaan dari Meghan, sementara tetap ingin anaknya mewarisi gelar. Dalam semua itu, mereka tetap diam. Mereka tidak berurusan dengan anak lain yang berada di tengah-tengah. Hal ini dengan cepat menjadi topik hangat bahkan di kalangan publik. Tentu saja, hal ini akan memengaruhi kehidupan semua yang terlibat. Rumor-rumor ini kini berdampak di masa depan. Kerahasiaan ganda dan pelanggaran protokol menciptakan situasi unik dan merugikan bagi Archie dan Lilibet, menempatkan status mereka sebagai anggota keluarga kerajaan dalam posisi yang dipertanyakan. Bahkan ritual baptisan yang seharusnya dijalani tidak dilakukan sesuai aturan. Sebaliknya, sumber dekat keluarga Sussex menyebutkan bahwa anak-anak dibaptis secara diam-diam di gereja Amerika. Pertanyaan-pertanyaan terus muncul. Apakah campuran gaya Amerika baru ini benar-benar pantas berada di puncak monarki suatu hari nanti?
Dan mengapa pihak istana tetap diam mengenai masalah ini? Dengan memilih menangani kelahiran dan baptisan secara pribadi dan di luar kerangka yang telah ditetapkan, Harry dan Meghan secara efektif membuat anak-anak mereka tak terlihat di mata institusi, yang tentu berdampak nyata bagi masa depan mereka. Menjadi bagian dari mahkota membawa banyak konsekuensi. Sangat berbeda dibanding hanya sekadar berhubungan dengannya. Bayangkan seorang anak yang seharusnya kerajaan, namun ditolak hak keamanannya yang melekat pada gelar, tetapi tetap menerima seluruh tekanan ketenaran, sebuah paradoks di mana anak tersebut terkenal di seluruh dunia, tetapi tidak diakui secara resmi. Dilihat oleh dunia, tetapi tak berarti di tempat yang paling penting. Tanpa menandai kotak-kotak yang diperlukan, nama mereka ditempatkan di samping simbol mahkota, bukan di bawah mahkota itu sendiri. Archie, yang seharusnya tumbuh menjadi orang keenam dalam garis suksesi, harus hidup dalam realitas di mana gelar itu bisa dialihkan ke orang lain. Ia tidak diakui oleh gereja. Monarki tidak memiliki apapun untuk diberikan pada seseorang yang tidak diakui oleh gereja. Ia datang ke dunia ini dengan kehidupan yang sudah mengambil langkah lebih dulu darinya. Mungkin rumor paling menyulitkan yang muncul adalah anggapan bahwa Harry dan Meghan bukanlah orang tua biologis dari anak-anak ini, atau lebih tepatnya Meghan bukan ibu mereka. Rumor tentang surrogate muncul entah dari mana. Publik bertanya-tanya mengapa seorang ibu akan mempertaruhkan masa depan anak-anaknya sendiri. Mereka menyimpulkan, mungkin anak-anak itu bukan benar-benar miliknya, dan Meghan melakukan ini sebagai balas dendam terhadap sang pangeran dan keluarganya karena membuatnya mengandung anak asing. 2 kali secara langsung menyerang citra ibu selebriti ini, seorang ibu yang hidupnya hampir sepenuhnya bergantung pada citranya sendiri. Citra ini akhirnya terseret dalam pertikaian, sebuah kerusakan citra yang disengaja sendiri. Kesalahan yang pasti terjadi dari pihak Meghan. Meghan Markle jelas tidak memikirkan dampak dari rumor-rumor ini terhadap kariernya yang sedang berkembang sebelum bertindak gegabah. Loyalis kerajaan tentu tidak akan membelot dari dinasti tercinta demi seorang ibu selebriti yang bahkan tidak ingin mengikuti aturan yang mereka hormati dan pertahankan selama berabad-abad. Masuknya Meghan Markle ke keluarga kerajaan dulunya dipuji publik modern sebagai kisah dongeng modern, sebuah momen yang menjanjikan penyegaran bagi institusi berabad-abad. Seorang anggota progresif akhirnya diperkenalkan sebagai figur utama keluarga kerajaan, sebuah ramalan yang menjanjikan transisi dalam masyarakat mereka. Namun ketika rumor tentang cara Meghan menangani anak-anak surrogate dan keinginannya menjauh dari rumah tangga kerajaan mulai menyebar, pujian tersebut berubah menjadi beban. Setiap tabloid, wawancara, dan penampilan selalu menyertakan pertanyaan besar tentang loyalitasnya dan perlakuannya terhadap anak-anak. Publik menginginkan jawaban yang sebenarnya tidak ia miliki. Jawaban yang berpotensi semakin meruntuhkan gaya hidup selebriti yang kini retak. Bencana sebenarnya muncul seiring kelahiran Archie. Saat itu menjadi jelas bahwa mungkin bentuk modernisasi yang mereka pilih bukanlah yang diinginkan keluarga kerajaan. Modernisasi dengan mengorbankan protokol lama ternyata bukan sesuatu yang bisa diterima. Mereka sendiri melihat retakan-retakan itu dan memastikan Meghan menyadarinya. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan, tetapi ia terus mengelak tanpa jawaban yang jelas. Alasan yang sering ia kemukakan adalah kerahasiaan ini sebagai upaya melindungi putranya dari media yang ia takuti. Namun alasan itu tidak cukup. Bagaimana mungkin ia takut pada media, tetapi tetap bangga menjadi seorang selebriti? Hal itu tidak jelas. Seiring berjalannya waktu, dampaknya semakin dalam. Narasi publik mulai berubah. Keinginan untuk menjaga privasi tidak lagi dianggap naluri seorang ibu, melainkan strategi untuk menyembunyikan sesuatu. Mengabaikan protokol tradisional tidak lagi dilihat sebagai perlawanan terhadap tradisi lama, tetapi sebagai alasan untuk menghindari pengawasan. Pengawasan tentang apa sebenarnya? Tidak ada yang tahu.
Tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya disembunyikan Meghan dan suaminya. Citra Meghan pun berubah. Ia tidak lagi sekadar duchess progresif di mata publik. Ia kini dianggap sebagai sosok yang manipulatif, terobsesi dengan kontrol dan kerahasiaan. Setiap permintaan privasi mulai dilihat sebagai upaya menghindari tanggung jawab. Publik yang sebelumnya mau menerima anak-anak yang diabaikan oleh rumah tangga kerajaan mulai menaruh benih keraguan. Aturan bukanlah saran. Tidak seorang pun diperbolehkan mengabaikan protokol berabad-abad, tidak peduli sepopuler atau seprogresif apapun mereka dianggap. Bagi seseorang yang seluruh karirnya bergantung pada gelar kerajaan, ini menjadi masalah serius. Gelar yang selama ini menjadi sumber kesuksesan justru mulai menjadi bumerang. Ini adalah luka yang dibuat sendiri, bencana hubungan masyarakat yang lahir dari kesalahan perhitungan dalam melawan sebuah institusi di mana kesalahan adalah sesuatu yang asing. Dalam kasus seperti ini, istana tidak pernah merasa perlu mengeluarkan pernyataan publik berbeda dengan pasangan ini. Merasa putus asa, Meghan mencari jalan yang ia anggap tepat, sementara suaminya yang lebih tertutup, Harry, memilih jalannya sendiri, permohonan seorang pangeran dan diamnya istana. Prince Harry dikenal oleh orang dalam istana sebagai pria yang memiliki cinta mendalam untuk keluarganya dan mahkota. Ia adalah sosok yang teguh, memiliki rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap garis keturunannya. Seorang pelayan setia yang fanatik, sekaligus orang tua yang sangat emosional dan peduli. Situasi yang melibatkan kedua sisi ini benar-benar menjadi dilema baginya. Sebagai orang tua yang ingin yang terbaik bagi anaknya, hanya rumor saja sudah cukup membuatnya gelisah dan khawatir. Sebagai pelayan setia, ia menyadari kesalahan yang dilakukan keluarganya dan memahami betul beratnya pelanggaran tersebut. Bukan hanya pada citra mahkota, tetapi juga pada gelar dan kehormatan keluarganya. Lebih parah lagi, sebagai orang tua yang peduli, ia tahu masa depan kedua anaknya dalam bahaya. Bukan hanya bahaya literal dari ketenaran tanpa perlindungan mahkota, tetapi juga ancaman terhadap citra dan posisi mereka dalam politik Inggris. Ia harus mengambil langkah sendiri untuk memperbaiki keadaan. Saat bisik-bisik publik berubah menjadi sorakan di seluruh dunia, pertempuran seorang ayah yang putus asa berlangsung di balik pintu tertutup monarki. Prince Harry melihat narasi publik semakin lepas kendali, berada dalam posisi yang benar-benar menyakitkan. Ini bukan lagi soal gangguan media, tetapi tentang identitas anak-anaknya. Didorong oleh naluri protektif seorang ayah, ia memulai rangkaian panggilan telepon panik dan penuh semangat menghubungi tokoh-tokoh penting di istana dalam upaya putus asa untuk menemukan solusi. Ia bukan seorang pangeran yang menuntut haknya. Ia adalah seorang ayah yang memohon demi anak-anaknya. Ia mencari kejelasan, jaminan, dan semacam pembelaan publik dari institusi yang lahir untuk ia layani. Baginya, ini bukan soal protokol, tetapi soal keluarga. Prince Harry berharap menemukan respons manusiawi di tengah kekakuan monarki. Namun, permohonannya yang emosional hanya diterima dengan tembok dingin penuh ketidakpedulian, sebuah dinding diam yang pekat. Diam yang ditunjukkan mahkota terhadap panggilan teleponnya terdengar menggema. Sekadar permintaan sederhana tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya pada struktur berabad-abad tersebut. Percakapan dilaporkan frustrasi dan berputar-putar. Dengan penderitaan pribadi Harry dipantulkan kembali oleh cermin dingin prosedur kerajaan yang tak tergoyahkan. Ia berperang dalam dilema, seorang pejuang yang terpecah antara cintanya pada keluarga dan kewajibannya pada garis keturunan. Sang pangeran memohon publik mengawasi, sang duchess tetap berjalan dengan caranya sendiri. Anak-anak bahkan tidak bisa berpartisipasi atau memahami semua ini. Namun, semua mata tetap tertuju menunggu keputusan akhir dari mereka yang berada di pusat peristiwa, para tokoh utama. Seperti catur, langkah istana, langkah cerdik ini jelas diperhitungkan dengan matang. Sifatnya yang tenang tidak terduga bisa menimbulkan kegemparan sebesar itu. Sebuah gerakan diam yang berkata sedikit tetapi menyampaikan ribuan pesan.
Pengembalian sederhana terhadap aturan yang sudah ada menjadi pengingat akan ketegasan yang harus dijaga oleh rumah tangga kerajaan. Pengingat bahwa tidak ada anggota kerajaan yang berada di atas ketegasan ini. Jelas bahwa istana tidak bersedia melonggarkan tradisi, bahkan untuk seorang pangeran dan anak-anaknya. Di tengah perang headline dan wawancara yang meledak-ledak, Buckingham Palace mengerahkan senjata paling tua dan paling ampuh. Diam. Ini bukan diam karena ragu atau lemah. Ini adalah gerakan yang disengaja, diperhitungkan dengan matang. Sebuah bentuk komunikasi yang dimengerti oleh orang dalam dan mereka yang terhubung selama beberapa generasi. Bahkan pengamat biasa pun tahu, monarki, sebuah institusi yang telah melewati berabad-abad skandal dan pemberontakan, tidak terlibat dalam pertikaian publik. Ia menegaskan otoritasnya bukan dengan bantahan keras, melainkan melalui penegakan aturan secara diam-diam, namun tegas. Diam ini mengingatkan bahwa mereka yang melanggar aturan tidak layak untuk mahkota. Ketika Harry dan Meghan memilih mengabaikan protokol kelahiran kerajaan yang ketat, mereka secara tidak sadar melangkah di luar pengakuan kerajaan. Mereka ingin dunia merayakan anak-anak mereka sebagai anggota kerajaan, namun menolak mengikuti prosedur yang memberi legitimasi terhadap status itu. Bagi istana, hal ini menjadi kontras besar. Respon institusi pun bersifat presisi, seperti seorang master catur, menolak memberikan komentar, menahan pengakuan formal, menolak memperbaiki kesalahan bodoh seorang anggota, dan membiarkan catatan resmi tetap kosong mencolok. Istana menarik garis di pasir Inggris, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Diam ini adalah pesan dan sangat efektif. Ini menandakan bahwa tradisi tidak akan tunduk pada selebriti dan emosi tidak bisa mengalahkan prosedur. Kebenaran yang tersirat jelas. Jika Anda bertindak di luar sistem, sistem tidak akan melindungi Anda. Penghapusan yang tenang dari narasi resmi, ketidakhadiran anak-anak dalam potret resmi dan registri, ternyata lebih kuat daripada rilis pers manapun. Ini adalah pernyataan bahwa dalam catatan sejarah mahkota, status mereka tetap tak tercatat dan dengan demikian tidak sah. Istana membiarkan rumor berkembang, menyadari bahwa spekulasi itu lahir dari situasi yang sengaja dibuat oleh pasangan Sussex sendiri. Dan pada akhirnya, kekuatan dari keputusan diam, mereka akan menumpas semua itu. Akhirnya, halaman kosong yang hening di arsip kerajaan berbicara lebih lantang daripada tuduhan apapun, menjadi kata terakhir yang menakutkan dari monarki tentang masalah ini. Namun, langkah ini ternyata seperti pedang bermata dua. Ketiadaan pernyataan resmi selalu menimbulkan spekulasi. Pengadilan opini publik dengan istana menolak berbicara, harapan akan narasi resmi mati dan kisah ini dilemparkan ke publik liar. Cerita itu menjadi lahan bermain bagi blogger, tabloid, media, dan analis kerajaan. Hanya ada satu narasi yang tetap bertahan, prosedur mengalahkan emosi. Dari para arsiparis dan komentator yang pertama kali menyoroti kasus ini, hingga protokol yang dilanggar dan catatan resmi yang hilang. Semua unsur ini membuka jalan bagi tabloid dan media sosial yang kemudian memutar inkonsistensi ini menjadi teori-teori sensasional tentang penipuan yang menyebar di internet bak api. Ini adalah pernyataan niat yang menegaskan bahwa pemerintahan Inggris akan terus berjalan dengan kekuatan penuh. Pernyataan ini mengingatkan semua orang bahwa darah kerajaan tidak otomatis menjamin pengakuan. Tidak ada ruang tengah bagi seorang anggota kerajaan, Anda berada di dalam atau di luar. Pernyataan ini menegaskan bahwa strategi media modern dan keyakinan pribadi tidak pernah bisa mengalahkan aturan dan protokol berabad-abad. Ini adalah wujud keteguhan dari penguasa Buckingham Palace.